Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Jadi pernah jadi penjaga toilet, kemudian juga apa mas, istilah kuli panggul 2 tahun. Ya, sampai dengan sekarang ya punya usaha beberapa usaha ya. Iya, alhamdulillah. Oke, sekarang cerita dari awal mas, piye kisahnya Ben. Teman-teman tahu perjuangannya, karena orang tahunya hanya sukses ya toh. Monggo mas. Halo, kembali jumpa dengan saya Setiawan Didatara, Iwan Tupi Milioner, dan bintang tamu kita spesial Mas Torik. Wah. Lengkapnya? Torik Sutarto Melon. Wow, saya kira Torik tambang. Torik menarik. Antara dua benda ya. Jadi menjadi pribadi yang sangat Ini menarik. siap-siap perut ini. Kenapa? Ini satu hal yang sangat spesial ya. Ya. Kita bisa istilahnya silaturahmi ke kediaman Mas Torik. Karena saya sudah kenal lama loh. Sebagai waktu itu kenalnya sebagai juragan melon ya. Iya, betul. Dan dirinya agak melonkolis gitu. Nah ini kita pengen sharing tentunya masih di acara guling Guyon, keliling war pedes. Oke. Kita pengen ngobrol nih mas tentang perjalanan karir jenengan, karena apa ya, kita pengen di sesi ini kita ada inspirasi juga. Ya, benar. Bagaimana saya pernah dengar jenengan tuh kalau nggak salah pernah jadi kayak semacam marbot atau penjaga toilet. Iya, betul. Marbot 3 tahun. berarti kerja di tempat basah. Wah, Menjaga toilet. iya. Dari dulu wis nang tempat basah. Dan basah beneran ya. Sambil apa menggigil tiap malam itu. Jadi pernah jadi penjaga toilet, kemudian juga apa mas, istilah kuli panggul 2 tahun. ya, sampai dengan sekarang ya punya usaha beberapa usaha ya. Iya, alhamdulillah. Oke, sekarang cerita dari awal mas, piye kisahnya Ben. Teman-teman tahu perjuangannya, karena orang tahunya hanya sukses ya toh. Monggo mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Torik Melon. Ya. Nah, Oke. Saya asal dari kota Solo, pinggiran. Oke. Terus karena waktu itu nggak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang STM, Ya. Cukup SMP saja. Oke. Saya hijrah ke Jogja. Oke. Alhamdulillah kerja di Jogja. Saya kepikiran tuh kerja di tempat gua. Oke. Tapi ternyata sama juragan saya dikasih ke tempat musola dan toilet. Oke. Nah, akhirnya jadi marbot. Berarti james gon. Nah, Jaga ya, masjid betul. sama kebon. Ya. Terus. Oke, alhamdulillah 3 tahun saya jalani. Dengan itu saya juga merasa bahagia karena yang diurusi kan musola. Ya. Ada nilai-nilai ibadahnya. Ya. Akhirnya saya awalnya juga nggak nyaman, akhirnya jadi nyaman. Karena banyak teman yang support, yang mendoakan bahwa pekerjaan apapun itu mulia. Apalagi jadi marbot yang urusannya selalu urusan untuk tempat sholat. Iya, Masya Allah. Jadi saya di situ saya merasa nyaman, bahagia. Akhirnya 3 tahun saya jalani. Oke. 3 tahun ya. 3 tahun. Terus itu 3 tahun tuh berarti jenengan tugasnya itu mas, bersih musola sambil ke toilet gitu ya? Pekerjaannya itu ya ngosek WC, memenuhi bak untuk wudhu, nyuci mukena, nyuci sajadah, Sampai itu. juga adhan, iqomah, wes pokoknya diborong. Ya. Dan itu memang non sewu ya, ini tanya. Jenengan kok sampai dari mana tadi? Dari Jawa Solo ya, Ya. ke sini itu apa memang dari itu waktu itu keluarga tanda petik kurang mampu untuk biaya kuliah atau biaya hidup iya, atau betul. pribadi? Iya, karena waktu itu juga ibu kan anaknya 5. Pas giliran saya untuk melanjutkan ke SMA atau STM itu nggak ada biaya. Akhirnya juga saya ngalah lah, nggak apa-apa, yang penting kakak-kakak bisa sekolah tingkat STM, SMA, saya cukup SMP aja gitu. Jenengan waktu itu anak keberapa? Anak keempat. Terus akhirnya gimana? Terus habis 3 tahun di tempat basah tadi. Akhirnya juga saya sudah merasa ingin ada perubahan lagi. Saya punya temen yang dia juga pegawai lapak. Akhirnya saya nembung, minta untuk kerjaan di situ. Akhirnya diterima. Akhirnya juga saya mulai bekerja, dan apapun yang di situ saya kerjakan, termasuk kuli panggul, ya melayani, ya bikin teh itu, pokoknya dia sembarangan dikerjakan itu. Itu daerah mana?
Daerahnya mana? Di shopping center. Oh, shopping center. Nah, yang sekarang Taman Pintar. Taman Pintar. Pusat kota itu Mas, Iya. ramai banget. 24 jam itu. Ya, bilang buah-buah dari mana-mana, Iya. sayur nih. Betul. Terus tadi menjadi kuli panggul buah, perjalanan pripun sampai berapa lama? Itu 2 tahun. Nah, di situ saya tahu kok bidang saya ternyata bisa berjualan gitu. Bakat saya mulai ada. Iya. Tadinya nggak tahu, saya mengalir aja. Di situ saya belajar cara bagaimana melayani, terus mengemas, terus mengangkatkan ke mobil, Iya, jadi iya. kuli panggul dan semua saya pelajari di situ. Pokoknya saya itu kemarin untuk pembelajaran saya untuk kedepannya gitu. Jadi saya nikmati. Iya. Terus Mas, habis itu ada satu titik baliknya piye Mas? Karena gini ya, rata-rata orang itu kadang kala ya kerja di satu tempat itu mentok ning kono, Ya. menerima ya. Kadang pas setelah jenengan aku melihat tuh ada satu titik balik tiba-tiba berubah dari apa penjaga toilet, penjaga musola, terus apa kuli panggul sampai akhirnya sekarang punya apa ya kios sendiri juga ya, Iya. sampai dengan punya perkebunan juga. Jadi 2 tahun kemudian Oke. saya pamit baik-baik, saya usaha sendiri, jualan buah di pinggir jalan. Oke. Saya jalani, jalani itu ya agak sedikit juga mengalami juga Iya. tantangan yang berat, akhirnya juga bangkrut. Iya. Bangkrut itu akhirnya saya pulang lagi, mungkin juga saya harus butuh doa sama ibu. Iya, iya, iya. Karena lama nggak pulang itu, dia minta doa support sama ibu. Ya kan memang Bang Torek kemana tak pulang-pulang. Itu kan sebenarnya Bang Torek, tapi celat jadi Bang Toyib. Gitu. 3 kali puasa ya. Terus Akhirnya saya kembali lagi ke Jogja. Iya. Terus saya main-main ke tempat pasar Buah Gamping, ada temen. Saya di situ juga cuma nginep gitu ya, Iya. tempat untuk transit karena belum ada pekerjaan. Iya. Akhirnya ada kios yang dikontrakkan. Akhirnya saya telepon yang punya, terus akhirnya deal. Saya jual motor satu-satunya. Saya memberanikan diri untuk lebih mencoba dan Coba ya? mencoba gitu. Padahal motornya pinjem ya. pinjem udah dijual. Itu Ya orang. kartu tabungan pas jadi karyawan itu. Begitu. Iya, saya jual. Siap. Terus Akhirnya saya kontrak 3 tahun dengan DP 4 juta, masih ada 8 juta itu yang sur. Oke. Pembayarnya setiap tahun sekali. Akhirnya saya bingung loh, ini sudah punya lapak nggak punya dagangan gitu. kadang mana ya? Iya. Jadi kagetnya terakhir itu. Akhirnya saya cuma lapak itu untuk berdoa, untuk sholat, berdoa untuk sholat. Ya Allah, semoga ada yang ngirimi dagangan gitu. Akhirnya pas itu musim mangga. Nah, akhirnya kalau musim mangga itu kan banyak petani mangga itu berbondong-bondong ke Iya. Gamping ya toh, menawarkan apakah ada lapak yang buat untuk jualan. Oh. Akhirnya saya ketemu bapak-bapak, terus akhirnya pembicaraan deal, akhirnya dia ngirim. Nah, di situ Masya Allah ngirim 1 rit itu hampir 6 ton itu cuma 2 jam. Akhirnya karena bapak untungnya besar, ngajak teman-temannya Iya. satu kampung. Iya, iya, iya. Nah, di situ akhirnya pasar lapak saya jadi rame dan ada hasilnya. Dengan rame yang satu kampung kontrak di Iya. kampung. Tapi kan satu kampung jual motor KB ya. Oke, terus jenengan berarti titik baliknya itu apakah setelah nikah? Kadang-kala kan gitu Mas, ada momentum-momentum yang setelah nikah dan sebagainya, atau memang sudah mulai saat Masih biasa ya, Masih belum biasa. ada apa? Belum ada lonjakan ya? Lonjakan ya. Jadi setelah nikah itu. Heeh. Jadi saya setelah itu kan kalau mangga itu kan musiman Iya. ya. Ya. Saya terus karena saya daerah melon di Solo, ada teman-teman yang nawarin melon gitu loh. Oke. Akhirnya udah nyoba jualan melon gitu. Akhirnya saya yakan, ternyata melon tuh malah nggak ada musimnya. Siap panen ya? Iya, malah setiap hari, setiap minggu itu datang terus. Akhirnya malah brandnya jadi Torek Melon. Torek Melon ya? Torek melon. Iya, iya, iya. Akhirnya dengan karena waktu itu saya memang waktu saya pas ikut orang itu saya selalu mencoba untuk tahu bagaimana itu kunci sukses. Oke. Itu saya terapkan waktu itu. Saya terapkan akhirnya juga memang hasilnya luar biasa. Jadi Iya, saya iya. itu kalau kerja itu sungguh-sungguh. Nah, Pokoknya
apapun pekerjaan itu harus sungguh-sungguh. Jadilah yang terbaik di bidangnya. Ini. Waktu itu saya jadi mabot, saya berusaha menjadi yang terbaik. Saya jadi kuli panggul yang menjadi yang terbaik gitu. Jadi akhirnya hasilnya juga akan baik. Dapat award waktu itu. Iya. Jangan setengah-setengah, jangan kerjanya karena ada juragannya. Gitu. Nah, itu makanya saya pesan buat semua pemirsa. Pemirsa. Jadilah yang terbaik di bidangnya. Di bidangnya ya. Iya, betul. Terus ini Mas, tadi lonjakannya itu gimana? Kan jenengan sekarang saya ketahui jenengan juga punya apa ya? Tempat makan ya? Iya. Jadi sekolah betul. barang Iya, atau iya. apa? Itu bisa Itu tidak? lonjakannya ketika saya berangkat haji sama keluarga. Dari hasil buah itu? Tahun 2008 bisa berangkat berempat itu. Ngajak orang tua? Iya, ajak mertua. Oh, mertua? Orang tua malah baru kemarin. Oke. Akhirnya di situ saya lebih mementingkan untuk ibadah waktu itu. Saya belum punya rumah waktu itu, masih ngontrak. Tapi saya memprioritaskan untuk berangkat haji. Ya. Nah, saya minta sama Allah, semoga saya nanti dimudahkan untuk beli rumah, beli kios, beli sesuatu yang mungkin mobil. Ya. Akhirnya terkabul. Habis pulang haji itu, masya Allah, rezeki itu mengalir deras. Iya. Itu sudah kelihatan ada lonjakan yang saya tidak masuk akal tuh, karena Allah terus memberikan yang Nikmatan. kenikmatan yang luar biasa. Urutannya pripun Mas? Urutannya dari buah, terus warung dulu, sekolah, atau terus sekarang punya Akhirnya kebun? setelah saya punya tabungan di buah itu, saya terus membangun suatu pendidikan. Oke. Ada TK, PAUD, Playgroup. Boleh sebut namanya nggak apa-apa? Ada TK Hasanah, TK Hasanah. ada rumah dakwah, ada yayasannya Rumah Hasanah. Ya. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 5 tahun ini. Ya. Terus saya juga membina petani melon di Jogja dan Jawa Tengah untuk menyuplai pasar saya. Iya. Sudah ada perkebunan buah yang ketika musim panas bisa untuk wisata buah, karena kalau musim panas tuh banyak buah yang berbuah. Ini kan buah yang berbuah ini. Di daerah mana? Ada di Berbah dekat sini. Berbah ya? Nanti bisa. Ini bisa jambu ini kan juga. Oh, jambu ini hasil salah satu anu ya? hasilnya. Panennya juga ya? Karena seneng kalau kita sama alam tuh seneng berkebun. Ada jambu, ada mangga, ada pisang Cavendish, pisang raja, ada melon, ada bawang merah. Sampai itu? Iya, ada Bawang putih, borondo, lengkeng. bawang merah, bawang putih. Banyak. Nanti kalau Gitu untuk ya? musim panas, insya Allah bisa wisata buah nanti. Oh, ada wisata buah. Mas, namanya kenapa dulu milih kok Hasanah? Wah. Hasanah buah atau apa tuh? Ya, Dengan sebenarnya itu Hasanah. Hasanah itu adalah istri saya yang tercinta. Oh, Namanya Tri Usfatun Hasanah. Tri Usfatun Hasanah. Iya. Jadi membawa berkah, Mas. Berkah. Iya. Kalau besok yang kedua nggak tahu nanti. Aku udah ngomong loh ya, aku udah ngomong. Ya, aku udah ngomong. Ketimbang itu podcastan malah terus ada tadi. Mungkin yang kedua Fatimah ya. Iya. Oke. Jadi arti istri bagi kesuksesan jenengan ini apa? Ya. Beliau Ya. selalu menemani dari jenengan Ya, berjuang kan? doanya itu luar biasa. Ya. Doa dan supportnya dan memanage keuangan itu luar Keuangan, biasa. ya. Itu penting karena di balik Iya. suami sukses ada istri yang hebat gitu. Iya. Jadi memang harus sinergi. Dia itu ya, satu visi ya. Iya, satu misi ya. Oke. Mungkin ini apa lagi? Nah, kalau untuk kiosnya sendiri saat ini di mana aja? Ya, untuk lapak buah alhamdulillah ada beberapa, ada 4 lapak, ada yang dikelola sama teman saya, ada adik saya, ada kakak saya, dan saya sendiri juga masih mengelola. Iya. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, Iya. dan alhamdulillah ya tetap hasilnya selalu meningkat. Gitu. Nah, meningkat ya? Iya. Meskipun pandemi juga. Iya, karena buah itu Nggak ada matinya ya? sangat dibutuhkan. Iya, Saat iya. pandemi itu harus banyak makan buah. Iya sih. Oke, ini pesan-pesan buat teman-teman yang menekuni dunia usaha, Mas. Bagaimana kiatnya biar istilahnya menuju sukses ya? Karena rata-rata orang itu ya tadi nerimo, tidak menjadi yang terbaik dan sebagainya. Tapi jenengan siapa nyangka setelah dari penjaga toilet dan musola, kemudian kuli panggul sampai akhirnya ke di usaha di apa istilahnya mitra di perkebunan barang itu loh, Mas. Monggo yang ingin sampaikan. Enggak, untuk yang selanjutnya ada usaha resto juga ya. Oke, Ya, yang terakhir ini
Akhirnya ada Risto, Jomblo Hasan, sama Kasanastik yang kemarin juga sama teman saya di Pekalongan buka ubah stik ya. Ubah stik ya? Kalau juga alhamdulillah rame, antusias masyarakat juga luar biasa. Jadi ini juga tantangan wong dari buah kok buka resto itu loh. Iya, makanya Ternyata bisa, bisa. Asal ya? kita menemukan pasangan partner yang bagus dan tepat, yang amanah. Iya. Kan nggak nyambung dari buah ada pendidikan, ada pertanian, ada resto. Itu luar biasa. Karena kita juga menemukan mitra itu harus hati-hati. Iya. Harus hati-hati, jangan gampangan gitu. Iya. Harus di awal kita matengin dulu bagaimana visi dan misinya. Kebanyakan orang sekarang belum apa-apa langsung percaya, akhirnya di tengah jalan ada masalah gitu. Sepakat banget ya. Jadi memang iya benar banget. Jadi ada beberapa hal yang kadang apa ya mas, yang menurut saya sendiri kan gitu ya. Apalagi bisnis dan sebagainya kan perlu apa ya, tahu partnernya, amanahnya dan sebagainya. Ya, betul. Harus di awal tuh betul-betul harus diskusikan dengan dengan serius, jangan gampang kayak gitu loh. Ya kadang ada yang mulai usaha karo konco bareng-bareng, ketika usahanya gede lagi bubar gitu ya. Justru mikir pertama memformulasikan ya. Jadi juga selain kita ikhtiar, tapi kita butuh juga marketing langit. Ya ini marketing langit itu kita harus selalu bersemangat untuk bisa membahagiakan orang tua, memuliakan orang tua, juga anak istri sama saudara itu selalu baik. Juga sedekah jangan lupa setiap pagi, mungkin setiap waktu-waktu yang tepat waktu yang pokoknya yang jelas selalu berpikiran positif, selalu mendoakan usaha-usaha temen ya. Pokoknya selalu positif lah, dan negatif dibuang. Kecuali kalau tes swab. Kalau berpikir negatif, nanti positif. Kalau positif lah nangis ya. Oke, itu mas yang jenengan sampaikan. Nanti beberapa waktu lagi kita akan ngobrol lagi untuk tema yang lain ya. Mungkin seputar apakah marketing langit atau apa yang khusus itu. Tentunya hanya di Guling. Guyon Keliling. Jus.